Assalamualaikum, selamat siang Kak Septi. Perkenalkan saya Galuh Banawati dari Universitas Purbalingga dan ini rekan saya Sinta Alfi Puspita. Hari ini saya ingin melakukan wawancara singkat untuk tugas mata kuliah Ekonomi UMKM. Apakah Kak Septi bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Oke, baik. Terima kasih Kak Septi. Yang pertama, bolehkah memperkenalkan diri dan menjelaskan nama usaha kuliner yang sedang dijalankan? Oke, nama saya Septi Utami. Untuk usaha kulinernya ada di bidang makanan. Namanya Burjokuy. Ya udah sejenis bubur. Jadi isinya dua, bubur kacang hijau sama bubur ketan hitam. Baik. Usaha ini sudah berjalan sejak kapan dan kenapa memilih usaha kuliner? Awal mula buka itu tahun 2020, cuman sempat vakum karena COVID 2 tahun sampai 3 tahunan. Jadi kita mulai buka lagi 2023. Nah, sampai di 2025. Jadi kenapa memilih usaha ini? Karena saya suka makan bubur ini dan saya belum menemukan bubur yang seperti ini di kampung saya. Jadi saya mencoba untuk mengkreasikan sendiri, lalu ada kesempatan untuk ber-UMKM, berdagang. Nah, jadi saya mulai menjual ini tuh tahun 2020. Setelah berkeliling-keliling di sekitaran sini tuh tidak ada bubur seperti ini. Jadi kita mulai trial and mencoba masak, terus jual. Karena apa ya? Ya udah, karena saya suka bubur cuman nggak ada di sini, udah gitu aja. Jadi saya buka ini, coba peruntungan, dan ternyata banyak yang suka. Lanjut, untuk dalam usaha kuliner ini tuh hanya burjo aja atau ada menu lainnya? Hanya burjo saja, hanya burjo kacang hijau sama ketan hitam. Bisa dijelaskan proses pembuatan burjo ini? Misalnya mulai dari bahan, pengolahan, hingga packaging. Bahannya itu dari bubur kacang hijau, dari kacang hijau yang direndam semalaman ya, kemudian dimasak sampai jadi bubur, dan ketan hitam juga sama. Kemudian ada tambahan santan kelapa dari kelapa asli yang sudah diparut, dimasak. Jadi kondisinya itu udah matang santannya ya, bukan santan mentah. Dikasih tambahan gula aren. Jadi buburnya sudah manis. Nanti sendiri-sendiri, kacang hijau sendiri, ketan hitam sendiri, dan santan sendiri. Begitu. Berapa orang yang membantu Kak Septi dalam produksi dan penjualan? 1 orang, suami saya sendiri. Untuk pelanggan, siapa yang paling sering untuk membeli produk ini? Atau anak sekolah, pegawai, warga sekitar, atau Awalnya saya nggak mentarget ya, maksudnya untuk siapa atau mentarget kalangan mana yang mau beli bubur. Ternyata setelah berjalannya bubur ini ada 2-3 tahun, yang paling banyak membeli adalah karyawan, terus ibu bidan, perawat, dan ibu guru. Nah, dan ibu-ibu orang-orang yang biasanya menyukai makanan yang sehat. Nah, kemudian merambah ke anak sekolah, sudah mulai suka, dan anak-anak juga sekarang mulai suka, dan sekarang sudah lumayan berlangganan untuk kegiatan posyandu. Nah, untuk anak-anak. Jadi memang makanan sehat yang cocok untuk semua kalangan. Oke, dalam menjalankan usaha kuliner, masalah apa saja yang paling sering Kak Septi hadapi? Misalnya dari bahan baku naik, makanan tidak habis terjual, alat dapur kebutuhan dan Iya betul. Sebenarnya kenaikan bahan-bahan ini yang paling jadi masalah ya, karena kalau bahan-bahan naik, kita mau nggak mau kan harus menaikkan harga jual. Cuman di satu posisi tidak semudah itu untuk menaikkan harga, takutnya pelanggan kabur. Nah, yang kedua, kalau tidak habis, ini makanan makan ya nggak bisa disimpan untuk besok lagi. Jadi mau nggak mau, kalau hari itu habis alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, kita nggak akan pakai lagi untuk besok. Jadi kita akan sediakan makannya selalu baru, dan untuk yang tidak habis kita nggak akan pakai lagi untuk dijual gitu. Apa saja sih langkah Kak Septi untuk melakukan agar usaha kuliner ini bisa berkembang atau tidak? Untuk zaman sekarang benar-benar kita harus memakai sosmed. Nah, mengiklan di platform-platform banyak ya, kayak Instagram, TikTok, WA paling utama, terus Facebook untuk ibu-ibu. Jadi lumayan dapat pelanggan dari situ sih. Jadi orang-orang kan nggak mungkin lepas dari sosmed, dan mereka melihat
kemudian kita mencantumkan nomor telepon. Nah, kalau dia cocok dia beli, kalau cocok lagi beli lagi. Apakah Septi pernah mendapatkan bantuan, pelatihan ataupun guru terkait usaha kuliner? Untuk bantuan UMKM dari pemerintah, ya ada bantuan untuk UMKM, dan Purjo ini masuk untuk mendapatkan bantuan dulu di mana ya, di kecamatan. Berarti itu seluruh yang di Kecamatan Rembang UMKM itu mendapatkan surat bantuan? Nggak semua, jadi kita pernah mendaftar, cuman nggak semua dapat. Memang diseleksi kayaknya ya, cuman memang pas kita daftar kita taruh, kalau kita terpilih nanti kita dihubungin dari pihak UMKM itu sendiri. Bagaimana sih Kak Septi untuk merencanakan menu, harga, dan target penjualan? Untuk menu kita biasanya akan menyediakan sekitar kalau dari awal saya jualan itu kita menyediakan sekitar 6 sampai 7 menu. Itu menu original dan berbagai topping lainnya, karena bubur ini kan makanan yang tradisional tapi dengan menu kekinian. Jadi ada topping-toppingnya. Contohnya es krim, kelapa muda, roti, terus buah-buahan alpukat, durian. Nah, dari situ kita lihat selama 3 bulan itu perkembangannya gimana, dari ke-7 atau ke-6 topping itu yang paling banyak diminati. Nah, untuk yang tidak terlalu diminati kita eliminasi. Jadi dari situ terbentuk 3 topping, terpilih 3 topping, yaitu original yang paling sangat diminati original. Kemudian kelapa muda yang nomor 2, terus es krim. Itu berarti sekarang cuma hanya 3 menu? 3 menu yang paling banyak diminati. Untuk bagaimana pembagian tugas di dapur atau bagian penjualan? Kalau tugas di dapurnya kita bagi ya sama, karena yang bantu cuma satu, suami ya. Dia yang berat-berat, saya yang ringan-ringannya. Jadi kayak urusan kelapa itu kan harus dikopek, dicungkil terus diparut. Nah, itu bagian suami, kalau saya bagian masak buburnya. Bagian apa lagi? Bagaimana Kak Septi mengarahkan, sebenarnya ini bukan pegawai ya, kayak hanya berdua aja gitu, agar tetap disiplin, bersih, dan cepat dalam melayani itu gimana? Apa punya SOP sendiri? Kita punya SOP sendiri, tapi untuk kita sendiri juga ada SOP-nya. Memang misalkan untuk pelayanan kan kita mengutamakan DO ya, karena untuk sekarang DO tuh paling banyak diminati. Jadi kayak sekitaran Rembang kita akan mengambil ongkos kirim, kemudian kita secepatnya untuk bisa antar itu. Jadi kayak nggak harus nunggu atau harus numpuk pesanan baru kita antar. Jadi kita kalau ada pesanan, kalau kita bisa langsung antar, kita langsung antar, tapi sesuai dengan urutan mereka pesannya. Jadi kalau ada yang duluan, kita akan mendahulukan itu. Bagaimana cara untuk membuktikan rasa agar sama, tidak berubah, kualitas dan kebersihan makanan akan tetap terjaga? Iya, itu paling penting untuk usaha makanan ya. Menjaga rasa, menjaga konsistensi makanan, rasa makanan itu biar nggak berubah. Yaitu dari pemilihan bahan. Nah, jenis kacang hijau, ketan hitam kan ada banyak, ada berbagai macam. Nah, jadi memang saya sebisa mungkin untuk membeli 1 atau 2 jenis yang memang sama. Walaupun harga naik, kita akan tetap beli itu untuk menjaga rasa. Nah, untuk gula kita selalu pakai gula aren. Nah, jadi nggak pernah nyoba pakai gula yang biasa, karena memang kita dari awal buka pakai gula aren, dan ke depannya pasti akan pakai gula aren walaupun harganya naik. Itu untuk menjaga rasa, konsistensi untuk semuanya, dan untuk kelapanya kita akan pilih yang bagus, yang kental. Jadi memang nggak sembarangan, yang udah cukup tua, yang kira-kira santannya itu udah wangi gitu. Jadi nggak sembarangan kelapa kita ambil buat jadi santan. Terus bagaimana usaha kuliner ini menerapkan keterbukaan kepada pelanggan, misalnya harga itu jelas di banner, nggak berubah, misal kayak udah ada di banner tapi ternyata langsung berbeda harganya, terus komposisi bahan makanan berkualitas atau bagaimana usaha kuliner ini menetapkan keterbukaan kepada pelanggan? Ya, kita memberikan harga dengan jelas ya. Kita pasang poster untuk harga-harga per variannya, per toppingnya. Ada yang original, untuk harga yang paling murah yaitu 7.000 untuk original. Nah, kemudian ada kelapa muda, ada es krim, kita udah cantumkan di poster, jadi orang-orang sudah bisa melihat. Kemudian di WA atau di medsos lainnya pun kita selalu mencantumkan harganya di katalognya. Jadi orang-orang tinggal pilih
sesuai selera mau yang mana, biar mereka tidak bingung. Bagaimana sih pembagian tanggung jawab dalam kuliner ini? Siapa yang masak atau keuangan dan siapa yang melayani? Untuk burjokui karena kita suami istri sama-sama ya. Kalau keuangan tentu saja pihak istri ya. Kita ya. Untuk misalkan masak hampir sama-sama karena suami pihak masak santan dan saya masak buburnya, karena diburu waktu jadi kita nggak bisa saya nggak bisa ambil semua masaknya. Jadi kalau dia sudah selesai bagian kelapa kemudian langsung dimasak. Nah, saya masak buburnya. Jadi kita akan sama matangnya. Mungkin bukaannya kan kita jam 9. Jadi kemungkinan jam setengah 9 itu semua udah siap. Suami bagian masak santan, saya bagian masak bubur kacang hijau dan ketan hitam. Kemudian akan prepare semuanya jam 9 sudah siap untuk dijual begitu. Bentuk tanggung jawab usaha terhadap pelanggan, misalnya metik itu seperti ya menjaga rasa keamanan. Lanjut. Bagaimana cara Kak Septi untuk mengambil keputusan, misalnya menentukan menu baru atau menyesuaikan harga? Oh iya, itu kita akan melihat dari harga bahan. Untuk kenaikan harga bahan, apakah masih bisa dengan harga lama ataukah kita harus menaikkan? Kita lihatnya dari harga bahan, kenaikan harga bahan sih. Bagaimana usaha ini menjaga keadilan untuk karyawan, pemasok bahan baku, dan pelanggan? Harga apakah semua sama? Jadi maksudnya tuh kayak karena apa ya, kan suami istri, kayak semisal nih kayak pembagian gimana ya, keadilan, iya pembayaran, terus itu biar keadilannya Keadilan gimana? dari sisi misalnya kayak pembayarannya sama istri. Iya. Oke. Karena kita suami istri, kita udah bagi ya. Secara pembayaran akan masuk ke istri semua. Tapi ya tetap ya, maksudnya sudah secara adil. Iya, kita nggak bagi suami dapat berapa, istri dapat berapa, nggak. Kita akan jadikan satu, kemudian untuk keperluan sehari-hari. Gitu. Ada yang ditabung, ada yang untuk keperluan sehari-hari begitu. Terus teknologi apa saja yang digunakan di usaha kuliner ini? Misalnya kompor cepat, oven, blender, freezer, aplikasi. Iya, kalau itu freezer ya, paling penting freezer untuk simpan bahan-bahan seperti es batu, kemudian es krim, lalu ada alat untuk penghancur es batu. Ini paling dibutuhkan juga karena kita menggunakan es serut, jadi kita butuh alat ini. Kemudian ada press untuk bagian tutup cupnya ya. Terus untuk aplikasi belum ya, kita belum ada. Paling WA ya, dia nggak pakai aplikasi yang antar itu enggak, jadi cuma pakai WA. Gitu. Apakah usaha ini menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp? Ya, pasti. semuanya pakai. Buat ngiklan, semuanya pakai. Ya, jadi di Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, WA juga ada. Iklan semuanya di situ. Boleh spill namanya? Burjokui Burjokui. _Burjokui untuk Instagram. Terus di TikTok apa ya? Burjokui juga. Iya. Pokoknya jadinya Burjokui gitu. Iya. Insya Allah ada. Terus apakah produk kuliner ini dijual melalui marketplace seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, WhatsApp juga. WhatsApp bisnis. Oh iya, kalau misalkan GrabFood, ShopeeFood enggak ya, cuman lebih ke WhatsApp bisnis. Nah, ya saya jualnya di situ. Untuk pengiklanan, katalog ada semua di situ. Apakah Kasati menggunakan aplikasi pembukaan seperti buku warung, akuntansi UMKM, Enggak, lebih ke catat manual. Terus menurut Kasati, apa keunggulan dari usaha kuliner ini? Misalnya rasa enak, harga terjangkau, lokasi strategis. Untuk keunggulan Burjokui sendiri ya, kalau Burjokui menurut saya dan para pelanggan itu enak. Bisa coba sendiri ya, karena saya menggunakan bahan-bahan berkualitas. Memang benar-benar pakainya lain daripada yang lain. Kita mengutamakan rasa, jadi kita pakainya gula aren yang dimana itu memang harganya lebih mahal daripada gula biasa. Terus kacang hijaunya kita pakai yang gede-gede, yang bagus. Kemudian santannya juga kita asli, langsung peras hari itu juga. Dan ini nggak ada bahan-bahan kemarin, jadi kalau nggak habis
ya sudah kita nggak akan pakai lagi untuk besok. Jadi kita akan selalu menyediakan yang fresh, baru. Jadi nggak akan ada jualan yang kemarin kita jual lagi. Nah, untuk tempatnya menurut saya strategis banget enggak, tapi lumayan gampang dicari karena tinggal masuk jalan raya, tinggal ngikutin jalan itu udah ketemu. Jadi kalau misalkan orang nggak tahu, cuma tinggal bilang masuk ikutin jalan tuh mereka pasti nggak nyasar, udah langsung kelihatan sih. Nah, ada bannernya juga, jadi orang-orang nggak akan bingung dan bisa menemukan tempat ini dengan mudah gitu. Dan kita bisa melakukan layanan pengiriman juga untuk pemesanan, jadi tinggal WA mintanya apa langsung antar. Kita nggak akan menunggu sampai kumpul pemesanan sampai 10 baru kita antar. Jadi kalau misalkan mereka order itu langsung kita antar saat itu juga kalau misalkan memang nggak sibuk di sini gitu. Jadi itu keunggulannya dengan ongkos kirim yang tergolong murah. Untuk lokasi sini itu cuma 1.000 saja. Jadi sangat murah untuk ongkos kirim dan minimal cuma 2 cup udah bisa kita antar gitu. Keunggulannya. Lalu apa kelemahan yang ingin diperbaiki, misalnya peralatan, kualitas, model terbaru? Kalau untuk itu saya ingin memperbaikinya, kalau misalkan ada rezeki kita agak pindah ke depan ya, maksudnya tempat yang lebih strategis, yang lebih bisa dijangkau atau dilihat banyak orang. Untuk dan alat-alat kita ingin menggunakannya mungkin untuk tempat yang lebih luas ya, lebih luas karena kita membutuhkan banyak space buat barang-barang. Untuk penyetokan barang itu kadang-kadang kita udah terlalu penuh, kadang ingin menyetok cup bubur atau alat-alat yang lain, kan kita banyak bahan-bahan yang harus kita stok ya, nggak harus soalnya kalau bubur itu kita harus stok bahan, maksudnya nggak bisa dadakan, jadi kayak butuh tempat yang lebih luas gitu sih. Terus peluang apa yang bisa dimanfaatkan, misalnya banyak permintaan, tren makanan baru, banyak pelanggan online? Ulang gimana? Peluang apa yang bisa dimanfaatkan? Peluang nanti kalau semisal kayak mumpung ada event jadi ikut gitu, atau lagi viral jadi bikin menu ini. Iya. Untuk makanan paling ikut event ya. Kalau untuk viral nggak, kita nggak akan ngikutin apa yang lagi viral. Jadi kita konsisten untuk menu bubur dan kita buat semakin enak, jadi nggak, yang lain nggak akan bisa bikin. Dan untuk itu kita kalau memanfaatkan lebih ke event ya. Kalau misalkan ada acara di lapangan atau yang gede dan banyak orang, kemungkinan kita akan ikut di situ untuk lebih mengenalkan burjo ini ke masyarakat yang lebih luas. Ancaman apa yang bisa memengaruhi usaha, misal persaingan, harga bahan naik, cuaca, sepi, pelanggan? Kalau ancaman lebih ke kenaikan harga ya. Kalau persaingan sih insya Allah enggak. Dan untuk bahan-bahan naik itu yang paling bikin kita agak pusing. Soalnya semuanya, hampir semua bahan bakunya itu naik. Dari kacang hijau naik, ketan hitam naik, gula aren naik, kelapa apalagi kan kemarin sempat naik juga banyak. Jadi itu yang paling bikin kita agak bimbang untuk menetapkan harga. Kalau pelanggan sih alhamdulillah masih selalu ramai dan masih diminati, maksudnya masih banyak peminat untuk burjo kue gitu. Lebih ke kenaikan harga bahan baku itu saja. Terus strategi apa yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman tersebut? Kita lebih untuk bahan-bahan dari bahan baku kan kemungkinan pasti naik, tapi untuk bahan-bahan yang kering, ibaratnya seperti cup atau bahan-bahan lain seperti sendok, kita akan membeli dalam jumlah banyak agar harganya bisa lebih murah. Dalam artian belinya berlusin-lusin atau berdus-dus, itu akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada kita membelinya satuan. Jadi itu yang saya terapkan, karena untuk bahan-bahan sudah kita tidak bisa naik terus, jadi paling kita menyiasatinya dari bahan-bahan yang kering, yang bukan bahan bakunya gitu, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Terima kasih Sakti atas waktunya. Yang terakhir, apa harapan Sakti untuk usaha kuliner ini ke depan?
Harapannya semoga Burjoiku semakin jaya, semakin banyak orang mengenal Burjoiku, semakin luas jangkauannya, pengirimannya, semakin banyak dikenal orang, semakin enak dan panjang umur lah untuk Burjoiku ini. Jadi semoga kedepannya semakin lancar, tidak ada halangan yang berarti lah, semakin sukses. Amin. Amin. Apakah ada pesan untuk kami mahasiswa yang sedang belajar Ya Allah. Motivasi atau pesan untuk kita? Apa ya? Untuk para mahasiswa ya. Apa dong lo? Buat anak-anak muda lah Ya, intinya. anak muda ya. Iya, Pokoknya iya. belajar yang rajin. Maksudnya walaupun untuk apa ya? Bahasanya gimana sih? Belajar maksudnya kayak menggapai mimpi. Jadi maksudnya enggak bukan gitu. Apa sih? Apa? Berani memulai. Misalkan apa sih? Mesti kayak motivasinya dalam hal apa? Coba. Kayak misalkan kita Hmm. anak muda nih Oh, pengen UMKM gitu ya? iya, Oh, pengen iya. memulai gitu Oh. biar nggak takut. Oh iya. Oke, kalau misalkan untuk anak muda ya, kalau mau memulai usaha itu jangan cuman jadi wacana aja. Eksekusi, tapi ya itu eksekusinya tapi dibarengin dengan ilmu. Maksudnya jangan langsung punya modal langsung bus langsung usaha, tapi ada cek tempat, cek bener-bener yang sedang diminati itu apa. Nah, tapi jangan terlalu banyak mikir. Kalau misalkan gagal, nggak apa-apa, perbaikin lagi gitu. Jadi kayak nggak usah nunggu lengkap atau sempurna baru mulai. Nah, itu sambil jalan aja. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nanti baru ketemu tuh masalah-masalahnya, nanti kan ada solusinya. Itu yang saya dapat, maksudnya pelajaran dari situ sih kalau saya buka usaha UMKM ini gitu. Pasti ada masalah, ada apa namanya? Ada problem di prosesnya, tapi ya insya Allah bisa. Kalau misalkan kita mulai usaha itu ya wis jalani aja wis. Gitu, guys. Wah, baik. Jangan kebanyakan Baik, pikir. terima kasih buat Kak Septi udah bersedia untuk diwawancarai oleh kita. Semoga ilmu dari Kak Septi kita bisa terapkan ke depan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.